Begitu. Kita minta hukuman tembak. Uni dengar satu Indonesia. Tuhan itu Maha Penolong. Halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Karina Carlita. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. So guys, kasus kriminal nyata yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2023 baru-baru ini di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kejadian pembunuhan ini terjadi tepatnya di Desa Inuai, Kecamatan Pasi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, dan terjadi sekitar dari tanggal 12 Februari tahun 2023 hingga 16 Februari tahun 2023, di mana seorang pria parubaya dengan tega meruda paksa lalu menghabisi nyawa anak dari tetangganya sendiri. Pelaku bernama Jemi Tambunua berusia 43 tahun yang bekerja serabutan. Sementara korban yakni Ademanda Pobela alias Icek atau Ecik berusia 5 tahun yang masih prasekolah. Jadi kronologi kejadiannya seperti ini guys. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 sekitar pukul 5:15 sore waktu Indonesia Tengah, korban meminta uang kepada ayahnya yakni Miran Pobela untuk membeli jajanan di warung dan ayahnya memberi korban uang Rp1.000. Nah, jarak antara rumah korban dengan warung itu hanya beberapa meter aja guys, deket banget. Dan dari rumah korban menuju warung tersebut akan melewati rumah pelaku. Jadi posisinya rumah korban, rumah pelaku, kemudian warung. Korban sendiri sudah biasa pergi ke warung untuk membeli jajanan ataupun disuruh oleh orang tuanya membeli sesuatu. Dan sebelum-sebelumnya jika korban disuruh ke warung, biasanya dia akan cepat kembali ke rumah karena memang jarak warung dan rumahnya itu dekat. Namun hari itu tak seperti biasanya, orang tua korban merasa aneh karena 10 menit telah berlalu namun korban belum kembali ke rumah. Ayahnya pun kemudian menyusul ke warung tetapi korban tidak ada. Awalnya ayah korban mengira mungkin korban pergi bermain bersama teman-temannya. Sehingga ayahnya mulai mencari korban di sekitar kompleks rumah mereka. Tetapi setelah dicari kemana-mana sampai sang ayah bertanya-tanya ke tetangga, korban tetap tidak ditemukan. Ayah korban pun mulai khawatir karena hari juga mulai malam. Hingga jam 8 malam waktu setempat, korban belum juga bisa ditemukan. Dari situlah orang tua korban memiliki firasat mungkin terjadi sesuatu pada korban. Berita adik Manda yang menghilang pun langsung menyebar dan warga setempat ikut membantu mencari korban sampai memposting korban yang menghilang di media sosial Facebook, berharap siapa saja yang melihat atau mungkin tahu keberadaan adik Manda untuk segera memberitahu keluarga. Akan tetapi tidak ada juga tanda-tanda soal di mana korban berada. Keluarga kemudian memutuskan melapor hilangnya korban ke Polsek Pasi dan Detasmen Brimob Desa Inuai serta Polsek Kota Mobagu. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023, polisi mulai melakukan pencarian korban yakni adik Manda. Dan setelah melakukan penyelidikan, polisi kemudian mencurigai tetangga mereka yakni Jemi Tambunua yang tinggal hanya berjarak 5 langkah dari rumah korban dikarenakan menurut warga Jemi tidak kelihatan sejak kemarin atau sejak korban menghilang. Polisi pun mendatangi rumah Jemi dan mencoba memanggil Jemi. Akan tetapi rumah Jemi kelihatan sangat sepi seperti tidak ada penghuni. Dengan terpaksa namun sesuai prosedur, polisi kemudian masuk ke dalam rumah Jemi untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan petunjuk soal adik Manda yang menghilang. Dan benar saja di dalam rumah Jemi, polisi menemukan barang bukti seperti snack yang dibeli oleh korban di warung kemarin hari, serta ditemukan ada bercak darah di atas kasur di kamar Jemi dan juga tanda-tanda kekerasan. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pelaku telah meruda paksa korban. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi yakin pelaku telah membawa korban pergi. Polisi akhirnya memasang garis polisi di rumah Jemi. Sementara berita menghilangnya adik Manda disebarkan kembali di media sosial, namun kali ini dengan informasi bahwa Jemi tetangga korbanlah yang telah menculik dan membawa korban pergi.
Polisi meminta masyarakat untuk segera melapor jika mungkin melihat atau memiliki informasi soal korban maupun pelaku. Kemudian karena berita soal adik Manda yang menghilang dan diculik oleh Jamie, tetangganya sendiri, telah viral di Facebook, tak butuh waktu lama bagi polisi berhasil menemukan petunjuk soal keberadaan tersangka, di mana seseorang melapor pada polisi bahwa Jamie berada di salah satu rumah warga di Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, yang berjarak sekitar 609 km atau 15 jam berkendara dari Kabupaten Bolaang Mongondo, tempat rumah korban dan pelaku. Menerima informasi tersebut, Polsek Kota Mobagu bekerja sama dengan Polsek Dondo yang berada di daerah Kabupaten Toli-Toli untuk mencari keberadaan pelaku. Selanjutnya Kapolsek Dondo bersama Kanit Reskrim melakukan pengecekan di rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian Jamie. Pada tanggal 15 Februari tahun 2023 sekitar jam 8 pagi waktu setempat, pelaku Jamie akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian di wilayah hukum Toli-Toli. Dan saat ditangkap, pelaku Jamie sedang bersama seorang wanita yang katanya adalah kekasihnya. Saat itu juga Jamie mengaku bersalah dan mengaku bahwa benar dia telah menculik, merudak paksa, lalu menghabisi nyawa korban dengan cara dicekik hingga korban kehabisan nafas. Dalam sebuah video yang direkam oleh petugas saat melakukan penangkapan, saat ditangkap pelaku Jamie menunjukkan ekspresi wajah tanpa penyesalan, bahkan pelaku menantang dengan meminta supaya dirinya dihukum mati. Video penangkapan pelaku tersebut viral di media sosial hingga menyita perhatian publik. Setelah itu pelaku dijemput oleh tim Resmo Polres Kota Mobagu. Pelaku kemudian mengatakan bahwa setelah korban sudah tidak bernyawa, dia memasukkan korban yang berusia 5 tahun itu ke dalam sebuah karung, lalu dia membuang jasad korban di bawah jembatan, yaitu di sungai Desa Ponompiaan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Kemudian saat malam hari di hari yang sama, setelah membuang jasad korban, pelaku mengaku langsung melarikan diri ke Toli-Toli. Berdasarkan pengakuan dari pelaku, masih di hari yang sama saat penangkapannya, yaitu di tanggal 15 Februari, polisi yang dibantu oleh warga melakukan penyisiran atau pencarian terhadap jasad korban yang menurut pelaku ia buang di bawah jembatan Desa Ponompiaan. Akan tetapi setelah dilakukan pencarian, tidak ada tanda-tanda dari korban. Polisi pun memperluas pencarian puluhan kilometer dari tempat Jamie mengaku ia membuang korban, tetapi korban belum juga ditemukan di sekitar sungai, sementara polisi masih terus menginterogasi pelaku. Pencarian terus dilakukan sampai keesokan harinya, yaitu tanggal 16 Februari tahun 2023, sekitar jam 1 siang waktu setempat. Tim gabungan SAR, TNI dan kepolisian berhasil menemukan jasad korban di dalam hutan, tetapi bukan berada di jalur sungai yang dikatakan oleh pelaku. Saat ditemukan, kondisi jasad korban benar-benar memilukan guys, di mana kaki kirinya sudah tidak ada, bagian perut lebam, dan ada bekas cekikan di leher. Awalnya beredar dugaan kalau pelaku memutilasi kaki kiri korban dan dibuang entah kemana. Akan tetapi Kapolres Kota Mobagu mengatakan adapun hasil pemeriksaan terhadap pelaku Jamie Tambanua menerangkan tidak memotong atau memutilasi kaki kiri korban. Asumsi kami kemungkinan kaki kiri korban sudah dimakan hewan dikarenakan jasad tersebut dibuang di perkebunan lepas dan banyak binatang liar. Kapolres juga menjelaskan kaki sebelah kiri hanya tersisa tulang paha, sementara daging kaki sudah tidak ada. Namun meskipun tidak ada indikasi pelaku memutilasi kaki korban, tapi kepolisian masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pasti hilangnya kaki kiri korban. Dan pelaku mengaku motifnya dengan tega menghabisi nyawa anak tetangganya sendiri adalah karena ia merasa kesal terhadap ayah korban yang sering putar musik dengan keras. Kasat Reskrim Polres Kota Mobagu mengatakan memang ada kesal pada keluarga korban karena sering putar musik keras-keras, jadi dia lampiaskan ke anaknya. Akan tetapi diketahui pelaku dan ayah korban tidak pernah cekcok akan masalah tersebut.
Pelaku Jamie tidak pernah menegur atau berbicara dengan ayah korban soal kekesalannya itu. Jadi diam-diam pelaku menyimpan amarah dan kekesalan pada ayah korban. Ayah korban mengaku hubungannya dengan Jamie baik-baik aja. Bahkan Jamie sering datang ke rumahnya untuk ngobrol atau sekedar duduk santai sambil minum kopi bersama. Namun siapa sangka pelaku Jamie ternyata telah memiliki niat bejat untuk melampiaskan kekesalannya pada korban yakni adik Manda. Ada dugaan bahwa pelaku telah berusaha menarik hati korban menjelang hari pembunuhan. Dugaan itu muncul setelah pemilik warung bersaksi bahwa korban akhir-akhir ini sering datang ke warung untuk membeli snack dengan uang 5 ribuan. Padahal sebelum-sebelumnya korban biasanya hanya dikasih uang 1.000-an oleh ayahnya untuk membeli snack. Sehingga diduga pelakulah yang memberikan uang lebih kepada korban dalam upayanya untuk merayu korban. Nah, selain mengaku motifnya menghabisi nyawa korban karena katanya ayah korban yang sering memutar musik dengan keras, pelaku juga mengaku bahwa dia merasa sakit hati karena tidak ada orang yang menyayanginya. Dia sudah 2 hari tidak makan dan ia sempat berpikir untuk bundir namun dihalangi oleh kekasihnya. Untuk pengakuan lengkap pelaku kalian bisa tonton videonya berikut ini ya guys. Realita so suka mau mati. Tapi kemanakan suka Jakarta, saudara sayang pak kita. Tabuang. Kan ada hati ngana no. Kita suka masuk stres kita. So stres. Putar TP kuat-kuat TP papa. Oh tetangga yang ini. Iya. Oh kata. Tar TP kuat sekali, mengganggu. Nah, Kita so suka mati. Sekarang mau tembak pak kita tak so suka. boleh polisi main-main tembak penghuni. Kita mau minta Pak Hakim. Heeh. Kalau cuma hukuman seumur hidup, Aduh. kita ni mau. Kita suka harus hukuman tembak. Oh, begitu. Kita minta hukuman tembak. Kuni dengar satu Indonesia. Tuhan itu Maha Penolong. Tuhan itu tak sayang pak kita, tapi hidup pagi ini terus. Oh, tuh. Mar akui salah Jon Kita akui salah. Kita sebenarnya tadi malam membunuh diri. Kurang itu ada tahang. So nak makan kita 2 hari. Setan mesti makan. So nak mau makan, tak nak makan ni. Memang tak nak makan huni dia. Biar ngoni mereka. Mana boleh? Mesti makan ana. So nak mau makan. Nah guys, kasus ini masih berjalan karena baru-baru banget terjadi bulan Februari tahun 2023 ini. Jadi kita masih menunggu hukuman apa yang nantinya akan pelaku dapatkan. Namun sesuai dengan kejahatannya, pelaku kemungkinan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup atau paling berat hukuman mati. Oke guys, itu dia kasus pembunuhan adik Manda di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara yang dilakukan oleh teman ayahnya atau tetangga mereka sendiri. Sungguh kejam dan sadis apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Untuk itu mari sama-sama kita doakan semoga korban adik Manda mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Tentunya kita juga berharap semoga pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Oke guys, dan sekian dulu kasus kriminal nyata kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.